Hai Sobat YouTube, selamat datang di channel Handoko PS. Di video ini saya akan berbagi pengalaman dari salah satu akun terbaru saya yang karyanya masih 25 biji doang. Jadi ini adalah pendapatan, kemudian konversi dari rate pembelian yang cuma 17 kali aja soldnya dengan karya 25. Dan itu tergolong kenceng ya bagi saya pribadi karena dengan 25 karya kita bisa mendapatkan ya segini ini bersihnya kalau ini sebelum dipotong pajak dan dipotong biaya servis. Dan benar-benar mudah banget bikin karyanya teman-teman. Nanti saya tunjukin karya yang belum saya publish tapi sudah saya upload sih di Creative Market ini. Dan nanti akan saya tunjukin buat edukasi buat teman-teman yang masih pemula ya, sehingga bisa melihat karya saya itu kayak apa sih dan kualitasnya itu sejauh mana sih, sehingga teman-teman bisa mengambil manfaat dari karya yang sudah saya buat tersebut. Meskipun banyak banget ya di Creative Market ini desainer yang bagus-bagus karyanya, jadi nggak bisa dijadikan patokan untuk karya saya itu tadi. Tapi yang jelas setidaknya saya harap bisa bermanfaat buat teman-teman bahwa standar kualitas yang saya buat itu seperti itu. Dan bisa dilihat poin-poin kecil ini meskipun sempat mengalami penurunan dan ada jeda yang agak jauh gitu gap pembeliannya, tapi setelah itu naik tajam banget di angka 90 dolar hanya sehari saja teman-teman. Tapi habis itu turun lagi sih, cuma di sini perkembangannya naik ya. Jadi optimasi itu memang nggak bisa langsung instan teman-teman. Jadi sekarang optimasi mungkin 3 bulan atau 4 bulan, kemudian baru akan terasa dampaknya kayak gitu. Oke, langsung aja untuk melihat karya yang belum saya publish tapi sudah saya upload di Creative Market ini buat edukasi buat teman-teman yang masih pemula tentunya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman karena ini akun ya paling baru yang saya punya saat ini ya. Jadi di sini bisa dilihat untuk sales banyak yang nol dan ini sebagian belum saya publish ya. Bisa dilihat misal nah kayak gini untuk ikonnya masih berkategori draft. Artinya sudah saya upload, sudah saya isi juga detail-detail tapi ada detail-detail tertentu yang belum saya lengkapi. Jadi belum bisa dipublish. Karena harus dilengkapi semua baru bisa dipublish dan langsung live di marketnya Creative Market ini. Kalau di mungkin Graphic River atau di market yang lain itu kan biasanya ada review ya. Jadi karya kita itu akan melalui proses review. Kalau lolos ya langsung masuk ke market. Kalau nggak lolos ya itu tadi ya di reject ya. Kita harus mengimprove lagi karya yang kita buat. Kalau di Creative Market ini open shop-nya aja yang butuh untuk kita kerja keras gitu ya. Karena harus portfolio bagus dan lain sebagainya sehingga memenuhi standar si Creative Marketnya. Dan karya kita kalau sudah diupload kayak gini kemudian kita publish, nah itu langsung live, nggak ada review lagi. Cuma pertama aja reviewnya itu waktu open shop di awal aja teman-teman. Dan ini untuk yang karya ini belum saya publish ini di kategori logo teman-teman. Di sini bisa dilihat yang paling atas ini script tapi di sini saya sensor ya. Dan yang lain juga saya sensor. Jadi yang ini aja yang saya publish. Gimana sih bentuknya? Oke, mari kita buka teman-teman. Saya buka di new tab. Nah, ini adalah karya saya teman-teman, bisa dilihat saya buat sebuah logo tapi berstyle ya ala-ala 3 dimensi. Tapi ini sebenarnya 2 dimensi, hanya permainan warna aja, gradasi, kemudian glass ya. Jadi seolah-olah ini kelihatan kayak 3 dimensi gitu. Tapi ya kalau teman-teman hobi bikin karya seperti ini ya didalamin aja karena potensinya tuh luas juga, bisa di Dreamstime, kemudian Shutterstock, kemudian di Frapic juga itu potensinya bagus. Tapi ya Freepik setidaknya kita memang harus punya banyak karya agar hasilnya itu besar. Kalau di Creative Market ini lumayan lah karena satu kali sales aja di Creative Market ini bisa 20 dolar, kadang 26 dolar, kadang 29 dolar. Kalau di Freepik kan ya tahu sendiri lah 0, sekian itu per download. Jadi kita harus punya banyak karya untuk mendapatkan dolar yang angkanya mungkin sesuai dengan harapan teman-teman. Misal 500 dolar sebulan atau 300 dolar sebulan atau 1000 dolar sebulan, bahkan 1500 atau 2000 dolar sebulannya. Jadi butuh kerja kerasnya tuh di awal. Ya, karena memang nilai per downloadnya kecil ya di sana. Kalau di cash market ini kan lumayan gede lah bagi saya pribadi, cukup gede dengan sekali beli atau sekali sales bisa 20 dolaran. Dan itu ya mungkin kerja keras kita akan terbayar yang mengutamakan kualitas mungkin pengerjaannya butuh sejam atau sejam setengah. Jadi dengan sekali shot segitu itu ya cukup terasa lah gitu teman-teman. Kalau yang
pengerjaannya lama, kemudian per downloadnya kecil. Nah, itu bisa jadi kalau teman-teman kurang semangat, ya kayak gimana gitu ya. Saya pribadi juga pernah merasakan kayak gitu di Shutterstock. Tapi ya saya happy aja. Saya jalani ya nggak kerasa karya banyak, hasilnya gede juga teman-teman. Nah kayak gitu ya. Namun saya punya juga akun di Shutterstock yang karyanya cuma satu tapi hasilnya cukup gede dan itu pakai optimasi level A dan itu ya agak lama optimasinya, tidak hanya butuh 2 sampai 3 bulan aja. Jadi optimasi itu memang membutuhkan waktu teman-teman. Jadi kalau berkarya mending yang bagus sekalian karena kalau karya jelek dioptimasi ya hasilnya nggak akan maksimal teman-teman. Sekarang saya akan tunjukin harga dari karya saya yang laku-laku. Jadi ini saya scroll ke bawah aja. Kalau yang paling atas ini tadi itu kan yang paling baru, yang baru saya upload banget ya teman-teman. Kalau yang agak lama mungkin selisih 2 hari 3 hari gitu. Nah kayak gini ini laku satu, harganya $32 dengan pendapatan bersih yang saya dapatkan 23,40 US dollar. Kemudian yang bawahnya lagi ini 3 kali sales, harga 32, kan lumayan ya teman-teman. Coba kalau di Freepik atau di Shutterstock, nah di situ kan per downloadnya ya tahu sendirilah kecil banget ya, 0, sekian. Namun di Creative Market ini ya bisa dilihat ini 3 kali sales dengan harga 32 saya dapat bersih itu 124,80 US dollar teman-teman. Kan gede ya, 124,80 US dollar. Itu kalau dirupiahkan lumayan teman-teman. Nah, ini saya tunjukin, saya refresh dulu dolar pada saat saya rekam ini. Nah, segini. Itu tadi 128-an ya. Sekitar 1,8 jutaan. Jadi cukup gede lah. Padahal cuma 3 kali beli aja atau 3 kali download. Oh maaf teman-teman, lupa ini tadi 124 ya. Nah sekitar 1,7 jutaan kalau dirupiahkan. Jadi ya masih gede juga meskipun 3 kali download gitu teman-teman. Namun Shutterstock kemudian Freepik, Dreamstime itu bagus banget juga peluangnya, benar-benar bagus. Saya sendiri juga di situ teman-teman. Dan teman-teman bisa menyimak video saya yang berjudul mengenai Shutterstock itu sebentar yang mana ya? Nah, ini teman-teman, kerja dari rumah menghasilkan 949,69 US dollar. Di video ini saya udah buat cara, tips, dan bukti pembayaran juga. Dan di video ini yang mengenai tips dan trik itu mungkin akan sangat bermanfaat banget buat teman-teman yang masih pemula. Jadi silakan ditonton video ini agar teman-teman bisa mengambil manfaatnya dan bisa diketik juga Handoko PS di mesin pencari YouTube sehingga teman-teman bisa langsung masuk ke video di bagian sini dan bisa melihat semua video yang sudah saya bagikan di channel Handoko PS ini. Oke teman-teman, kita balik ke karya yang laku-laku tadi. Nah di sini ya lanjut untuk yang bagian bawah lagi ini laku satu dengan harga 32 US dollar dan pendapatan bersih yang saya dapatkan 19,20 US dollar. Kenapa bisa beda dengan yang atas ini padahal harganya sama? Karena yang di sini itu saya terkena pajak teman-teman. Jadi pajaknya 10% sehingga ya 19,20 US dollar ini adalah pendapatan bersih yang saya dapatkan atau yang saya terima dari Creative Market-nya. Nah, ini saya scroll ke bawah. Ini ada laku yang 4 kali, harganya 27 dolar, tapi di sini saya mendapatkan 68,50 US dollar. Ya cukup gede lah mengingat saya cuma kerja di dalam kamar, kemudian berkarya dan saya jual di Creative Market ini. Saya scroll ke bawah lagi, nah bisa dilihat teman-teman. Yang ini 32 dolar untuk harganya dan saya dapatnya 12 dolar ini bersih. Kemudian yang bawahnya lagi 32 dolar, saya dapatnya 18 dolar. Jadi ya bisa dilihat sendirilah. Makin ke bawah makin kelihatan banyak yang laku ya. Memang ada sih sebagian yang nggak laku. Nah kayak gini nih nggak laku, nggak laku. Namun setidaknya dari 25 karya itu sudah 17 kali sold atau 17 kali laku dan itu bagi saya pribadi cukup bagus lah perkembangannya. Nah, ini bisa dilihat saya scroll ke bawah lagi. Ini 2 kali laku dengan harga 32 dolar dan saya dapatnya 37,20 US dollar. Yang 2 lagi di bawah ini belum laku. Jadi ya setidaknya kita bisa menghasilkan di Creative Market ini tanpa perlu keluar rumah untuk bekerja atau berkaryanya. Setelah jadi karya kemudian kita open shop di Creative Market dan kita jual di Creative Market dan kita tinggal nunggu pendapatan yang kita dapatkan setiap kali orang membeli karya kita ya teman-teman. Karena di luar negeri itu orang sangat menghargai karya, jadi mereka akan membeli sesuai dengan lisensi yang mereka butuhkan. Entah itu dicetak untuk kaos, entah itu digunakan untuk komersial yang lainnya dan lain sebagainya. Yang jelas
Sangat potensial banget teman-teman. Dan bagaimana cara mencairkan uang atau dolar yang kita dapatkan dari hasil karya kita di Creative Market ini? Oke, sekarang kita langsung ke halaman pencairan dolar atau withdraw. Nah, di sini teman-teman kita arahkan kursor di bagian icon yang berbentuk gerai kayak gini, kemudian kita pilih payouts, nanti akan tampil halaman seperti ini teman-teman. Dan ini bisa dilihat halamannya seperti ini, dan ini pembayaran pertama dari akun saya yang paling baru ini. Ya, memang masih sedikit ya, 383,70 US dollar atau kisaran, sebentar, saya akan copy angkanya ini, kemudian masuk ke kurs dolar, saya akan refresh dan saya paste di bagian sini sekitar 5.500.000-an lah sekian ini. Jadi ya segitu nanti kalau akan saya cairkan kurang lebihnya. Oke teman-teman, langsung aja tekan tombol withdraw earnings di bagian sini dan tunggu sebentar, ini masih loading teman-teman. Nah, kita akan dibawa ke halaman seperti ini ya. Kita scroll ke bawah. Di bagian sini itu kita bisa ketikkan nominal sesuai dengan yang kita butuhkan atau kita withdraw atau kita cairkan. Tapi bisa juga request full earnings balance at the end of March. Karena ini bulan Maret ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat saat video saya buat ini tanggal 23. Dan kalau saya tekan yang opsi di bagian sini, itu akan keseluruhan dari saldo yang ada di akun saya ini nanti akan dicairkan ke PayPal saya. Oke, langsung aja kita pilih request payouts di bagian sini dan tunggu sebentar, masih loading. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Di bagian sini tuh ada keterangan thank you, your payouts request has been submit. Jadi di sini earning 383,70 US dollar ini akan ditransfer nanti bulan depan. Nah, ini bisa dilihat ya, withdraw, payout pending, atau yang lagi apa namanya pending gitu, yang masih proses lah, nanti akan masuk ke PayPal saya di bulan berikutnya. Jadi kalau kita cairkan bulan ini, nanti itu masuknya bulan depan teman-teman. Ya sama aja sih seperti grafik river dan lain sebagainya. Kebanyakan kalau kita cairkan sekarang pasti ada jeda kapan masuknya. Ya mungkin memang dibayarkan itu serentak ya teman-teman. Kalau di setup ke otomatis di nominal tertentu, nanti akan masuk secara otomatis juga teman-teman. Jadi ya kayak mekanisme gajian gitulah, dibayarkan keseluruhan di tanggal tertentu oleh perusahaan kepada karyawannya. Kayak gitu ya mekanismenya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa mengambil manfaat dari apa yang saya bagikan atau saya sharing di video ini. Dan manfaatkan waktu yang ada untuk berkarya agar nanti mungkin tanpa terasa kalau sudah berjalan 6 bulan atau 1 tahun, maka pendapatannya itu akan terasa buat diri kita sendiri juga teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko PS ini. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.